Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke bahkan dunia yang melihat video Pak Ros ini. Jadi teman-teman, saudaraku dimanapun berada, kalian jangan main-main sama Bunda MC ya. Ini Pak Ros peringati, kalau memang bisa terjadi di kehidupan Pak Ros yang sekarang ini sama Bunda MC. Jadi Pak Roy sama Bunda MC itu diturunkan dari kayangan Suroloyo namanya. Jadi kalau di alam jin atau alam kayangan atau alam badan halus, usia Pak Res ini masih 7 tahun. Usia Bunda MC itu 6 tahun. Bunda MC itu memang orangnya manja tapi keras kepala. Masih penuh kebimbangan. Jadi Pak harus lanjutkan lagi. Kalau itu nanti biar Bunda MC sendiri dia tahu tuh. Jadi saudaraku dimanapun berada, walaupun Pak Roy sama Bunda MC ini usia 7 tahun dan 6 tahun, tapi akhirnya seluruh jin, seluruh makhluk ini tadi anak-anaknya Pak Roy dan Bunda MC. Kenapa kok seperti itu? Karena yang diturunkan ke muka bumi ini Pak Roy sama Bunda MC ini untuk membawa kerajaan langit atau alam penantian. Ya. Jadi yang bisanya terbukanya alam penantian atau kerajaan langit ini ya dari Bunda MC. Nggak bisa digantikan siapapun, nggak bisa. Dan Pak Roy juga nggak boleh merayu Bunda MC. Ini membawa arti. Artinya apa? Siti Hawa, gara-gara Siti Hawa makan buah koldi, jadilah raga, jadilah bumi. Jadi bumi ini bukan diciptakan. Bumi ini ibu Siti Hawa. Ya. Bumi ini ibu Siti Hawa. Yang makan buah koldi, jadilah raga, jadilah bumi. Ini menyambung sama kaum Hawa ditakdirkan untuk melahirkan anak. Itu menyambung ke situ. Lanjutkan lagi ya. Jadi titah amanah yang diturunkan sama Pak Rois ini kitabnya. Diulang-ulang lagi biar kalian ngerti dan hafal. Gusti Allah Satria Piningit, dewa, manusia. Dewa ini jin. Manusia yang paling remeh tapi sangat dibutuhkan kehidupannya. Makanya manusia ini lebih sempurna dari jin. Ya. Jin itu manusia moksa, binatang moksa. Asal-usul binatang juga manusia. Asal-usul pohon juga manusia. Manusia yang kena kutukan. Makanya Satria Piningit atau Imam Mahdi ini akan meluruskan seluruh agama menjadi satu agama Islam yang berpedoman Trisula Weda. Trisula Weda itu duduknya doa. Jadi Satria Piningit Imam Mahdi ini nggak ada urusan sama suku. Nggak ada suku Jawa, suku Batak, suku apapun nggak ada. Ini namanya perang akhir zaman. Karena manusia iblis atau iblis yang menyusup ke dalam raga manusia ini sangat picik dan licik, sangat keji. Contohnya orang-orang yang selama ini kena vaksin, divaksin itu. Orang yang divaksin semalam kan yang dibunuh kan orang-orang awam. Seperti itu. Jadi kita hidup di muka bumi terdampar namanya. Jadi kita harus pulang ke alam 10. Nggak ada candaan, nggak ada mainan. Kita membunuh orang-orang jolim, orang-orang yang raganya udah dihuni iblis atau dajjal ini diwajibkan. Jadi jangan dibodoh-bodohi orang-orang berilmu di tanah Jawa maupun Nusantara. Nggak bisa seperti itu.
Saya buka mata kalian lebar-lebar. Di tanah Jawa itu dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, yang manggung di media ini, yang selalu ilmu dan ilmu itu hanya orang Jawa. Luar Jawa nggak ada. Makanya iblis ini tadi kalau di luar Jawa, orang kita Bataknya dikasih nama beko kacang. Kalau di tanah Jawa ini macam-macam namanya. Kalau di seluruh suku, seluruh dunia ini dikasih nama iblis. Iblis ini kalau di Arab Saudi dikasih nama Duhon. Kalau di tanah Jawa ini dikasih nama macam-macam. Kalau di kesenian kuda lumping dikasih nama Endang. Kalau di wayangnya dikasih nama Kiai Semar. Samar-samar namanya. Ya, samar-samar namanya. Kalau di agama Islam di tanah Jawa dikasih nama Dajjal. Jangan merasa dirimu kebal. Kayak PKI dulu itu dikasih bendera apa? Sabit dan penokok. Merasa dia kuat dan kebal. Dia bisa dihancurkan kalau sama keris-keris yang udah dikasih kodam. Ditirakati dulu, makanya jebol. Makanya Islam radikal ini takut sama jin, takut sama keris. Karena dibilang musyrik. Makanya orang setanah Jawa ini yang demon-demon itu berusaha keras menguasai istana negara. Beruntung Dajjal yang termasuk ke dalam tubuhnya Pak Prabowo dulu dicabut sama Pak Rois. Makanya Pak Prabowo bisa merapat sama Pak Jokowi. Dan manusia-manusia Dajjal ini yang sekarang ini nyerang Pak Joko Widodo. Makanya kalau ada yang dekat sama Pak Joko Widodo dan melihat ini, suruh hubungi Pak Rois. Biar Pak Jokowi bisa selamat. Karena anak-anaknya Pak Jokowi, anak kandungnya pun ada yang kerasukan Dajjal atau iblis. Ini yang sangat mengerikan. Makanya Pak Jokowi dulu kesalahan mutlak yang tidak diketahui Pak Jokowi, dia adu panco sama Gibran. Makanya sekarang ini dari bawah, dari RT sampai presiden dikuasai Dajjal laknatullah ini tadi. Keberadaan Dajjal laknatullah ini tadi di dalam raga umat manusia. Makanya pengikut Pak Rois jangan cegah-cegahan untuk musnahkan, kurangi dulu manusia Dajjal. Apalagi di tanah Jawa. Di tanah Jawa itu udah 70% manusianya dirasuki Dajjal atau iblis. Dan orang Jawa yang kerasukan Dajjal atau iblis ini dukun dan kiai dan anak buah mereka. Kiai radikal ini tadi dan anak buah mereka, dukun-dukun cabul ini. Satrio Piningit atau Muhammad ini mau dikuasai mereka. Apabila nggak mau mengikuti Islam radikal dan dukun-dukun cabul setanah Jawa ini akan diserang gaib. Contoh seperti makhluk-makhluk yang selama ini membuat penyakit stroke dan pandemi. Ini harus diperangi dulu. Maka tanah Jawa itu pendusta. Dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Ini bisa dibilang 80 apa 99% pendusta dari seadanya orang tanah Jawa ini tadi. Makanya maksiat di tanah Jawa itu dibuat tontonan, nikah 10 dilaporkan. Jadi Islam radikal ini dilindungi sama negara atau polisi. Siapa yang namanya Pak Pramono? Jadi andalan Islam radikal ini yang namanya Pak Pramono. Ini harus dicari, kalian cari, hadapkan dia sama Allah. Karena orang Jawa sekarang ini membahayakan Nusantara. Ingat itu. Kata-kata Pak Rois, nanti dilanjutkan lagi video sama yang durasinya lebih panjang.